زيادة هذه زاد عن الحساب حقيقي. فين مدينة ناصر؟ حي ايش؟ مثلث حي العاشر. حي العاشر. وبعدين هو هذا التاكسي ده تاكسي مو رسمي. مش رسمي برضه. مش رسمي. كيف بس كله حاجة ايش؟ رخصة وبعدين ايش كل هذا يعني كامل موجود. كله isi bensin tuh. Ron 92 itu 19,25 pon atau yang gasolin 95, ron 95 itu 21 pon. 21 le. Bajai guys tuh. Ini sudah dekat ke pemukiman pemukiman padat. Bajai. Al-Manah Language School, madrasah atau sekolah. Siswa-siswi. Gede euy burung euy. صور العصفور. Ayo sawi video. صور اليافطة. Sawi video. Walah. Apakah gagak? Gagak sih Geno. Tuh. Ngeri euy. Ngeri euy. Ngeri. Emang bener sih ini ada Vespa di Mesir tuh. Masya Allah. Gimana menurut kalian? Ini di Mesir nih. Tuh. Kalau ini yang terbaru kayaknya. Dah. Di Mesir, Kairo. Sarapan di Mesir ada soto, lontong sayur lah ya, lontong sayur bukan soto, lontong sayur. Ini ada gorengan. Makanan orang Indonesia ada di sini banyak, karena dekat ke Al Azhar juga banyak apa namanya, banyak pelajar Indonesia. Selamat makan. Guys, kafta isbil kufta masakil itnin masakil itnin salah ish gimana dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fauzan Elkana. Hari ini kebetulan hari ketiga saya di kota Mesir.
Saya pagi ini mencoba sarapan ya. Ustaz, namanya apa saja Ustaz? Isma Sakil. Isma Syakil. Itu campuran dari hati sama daging. Dari mana itu, Mesir ya? Makanan khas Mesir. Agenda pagi ini, hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat. Wow. Nah itu tuh Mulai ada badai angin. Badai angin guys. Udahlah, kita sarapan dulu. Kebetulan ini hari Jumat, waktunya padat. Kita sarapan dulu, dilanjut di video selanjutnya. Alhamdulillah, dan kita sekarang berada di angkot ya. Ustaz, kita mau menuju ke mana? Darosa Al Azhar. ya. Begini teh apa lambang ini gini teh? Apa? Lambang ini teh apa tadi? Apa coba? Sabi Sabi teh apa? Ini teh ya kan 7. Berarti itu menandakan trayek atau kumaha? Berarti kalau untuk Sabi itu trayek ke Al Azhar gitunya. Beda deh. Oh, beda deh. Gitulah, kurang paham, ada lambang-lambang begini. Jadi supirnya udah paham. Terus harganya pun yang udah lama di sini pasti udah paham ya untuk satu tripnya kemana, destinasinya seperti itu. Naik lagi ke mobil. Dua kali naik mobil, yang sebelah sana tadi penuh, kita di mobil sebelahnya. Di sini memang banyak mahasiswa Indonesia ya. Masya Allah, tabarakallah.
sholat Jumat, kita berlanjut untuk melakukan aktivitas. Masya Allah. Ini di Masjid Al Azhar, Kairo, Mesir. Sebelum melanjutkan aktivitas setelah sholat Jumat, belum jus dulu sambil menikmati suasana kota Kairo, kota padat, kota sibuk. Cuaca kali ini ya berangin. Menuju musim panas, tapi hawa-hawa dinginnya masih terasa. Nah, seperti ini nih. Uniknya kita naik angkot di Kairo ya. Uang itu kita beri ke supir, dan ketika ada yang nitip ke kita sendiri ya jadi koneknya. Jadi ketika kita punya ada kembalian, terus dapat dari apa namanya yang duduk di samping kita ngasih uang untuk ongkos ya, dia uang pas, kita uang lebih, kita ambil sendiri kembaliannya. Selebihnya kita kasih ke supirnya langsung, seperti itu. Unik sih, unik. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang menuju ke makam Syekh Imam Syafi'i. اهو الاستاذه قدامك جنبك. Seperti itu. ماشي افتح الباب يا حاجه بعد اذنك يا ماما. Padatnya kota Kairo. Melewati pasar hewan. Tuh. Masya Allah. Riuh seperti perkotaan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik tuk-tuk, naik bajai guys. Dari naik angkot langsung naik ini nih. Wah, kacau nih, kacau. Wah. Hati-hati katanya untuk HP. Gas terus. Kearifan lokal. Ayo. Asli sih betah ini mah. Tinggal di Kairo. Nah, ini teh pemukiman di bawah. Tuh, ini udah masuk ke jalan besar ya, Bajai itu. Beradu dengan angkot, mencari rezeki. Ayo. Ada yang naik. عندي سوق حضرتك ندفع كام؟ مش الدراسة ندفع كام؟ ازاي يدفع؟ 50 جنيه
finish. Finish? Yes. Syukran. Dingin. Alhamdulillah kita sudah sampai ya di tempat peristirahatan Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Imam Syafi'i rahmatullah. Assalamualaikum ya Imam Syafi'i rahmatullah. Assalamualaikum ya Imam Syafi'i rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini untuk isi di dalam dom di Kubah ya. Assalamualaikum ya Imam Syafi'i rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah. Seorang yang memuliakan agama Allah akan lebih dimuliakan kembali pada akhirnya. Di sampingnya ini ada makam Sultan Muhammad Kamil. Di sampingnya ini ada siapa? Makam Malik Syams. Ini tadi sempat ya di awal masuk, kebetulan ada makam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ekspor ke dalamnya. Kebetulan katanya ini adalah madrasah atau sekolahnya Imam Syafi'i sebelumnya. Bisa dilihat konstruksi bangunannya. Masya Allah, Masya Allah. Ada makam awal. Oh, Imam Syafi'i فوق Imam Syafi'i فوق. Yes. Masya Allah, Masya Allah. Oh, okay. Good. Oh, no video. Photo. Foto. No video. Oh, no video. Only foto. Hmm. Thank you. Kita berada di madrasah lantai 2. Madrasah awal. Masya Allah, Masya Allah. Pahatan-pahatan batu ini.
Excavator excavation. Batu Mansori is one of several excavated of the dome atau kubah. Bentuk-bentuk pahatan. Seperti ini peninggalan zaman dahulu ya, yang tersisa. Fatimid Shrine, composed of an artificial space in the south. Dari zaman dulu ini granit marmer ya, marble dadu, potongan marmer maksudnya. Ini untuk konstruksi. Ketika ditemukan sepertinya ekskavasi, jadi ada metode ekskavasi ya, atau mengangkat kembali dari bawah tanah dengan cara mengkeruk tanah seperti itu, metode ekskavasi. Ini yang tersisa seperti ini. Ini untuk kasarannya ya. Has ordered its foundation or Lord Sultan Al-Malik Al-Kamil Muhammad, son of our Lord Sultan Al-Malik Al-Adil Abi Bakar, son of Ayub, commander of the beloved, and then is a Sunday Jumada awal. Awalnya di sini ya mencetak ulama-ulama besar, dan juga merangkum hadis-hadis seperti itu. Insyaallah, tabarakallah. Seperti ini untuk ekskavasi.
وصارت هلا اذا بتشوف اللوجو هي شافة بس الشافة عاملة زي الشافة مستقيم تستقيم ولكن تحدث فأمر Assalamualaikum ya Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. واستر وانصرنا على كل اللي ظلمونا يا شافعي يا رسول الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه غرني اللي زعلني يا رب. Ada yang jual entok guys. Ini kebetulan di pasar hewan. Entok, marmut, ayam. Tuh. Ayam elba kayak ini. Kalkun. Soy video bas. Ada isim mas? Isim mas? Isim. Ada isim mas? فهمني بالعربي. Arab ya paham, ada isim es. روم. Rum. Namanya rum. Kullu mawjud hina, ha? عايز روم؟ Kullu mawjud hina. Yani hewan kullu mawjud. ده طيور مش حيوان. Hah? طيور مش حيوان. Tur hewan, aywa. لا مش طيور مش حيوان. Mus haywa. Alas. هو حيوان. Entok campur kelinci. Kalkun tuh. Sapi, domba. Sapi nih. Ya ampun, ini domba besar-besar loh. Tawa kayaknya ini. Sebentar. Yakin ini gede banget ini domba. Masya Allah. Buntutnya tuh. Domba jenis apa ya? Puas ini jalan-jalan di kota Mesir nih. Eksklusif ini kita Masya Allah sedang berada di makam Imam Besar Asqalani, ahli hadis, Ustaz ya? Ahli hadis rahimahumullah. Hanya ada kita di sini. Khususun ila ruhi Syekh Imam Asqalani rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbil fili wal walidah. Ke Masjid Sayyidina Aisyah. Oh. Allah. Kita sudah melihat ke makam Imam Syafi'i, terus Imam Asqalani. Sekarang kita menuju ke Masjid Aisyah untuk sholat asar berjamaah insyaallah.
Coba beli ubi bakar ya, batoto kalau di sini. Bismillah. Cobain makanan street food. Manis? Kita jalan ke sana yuk. Seperti inilah tuh. Besi-besi, kiloan apanya? Tuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ila ruhi Syekh Jalul Asyayuti Rahimahullah. Sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menuju ke Gunung Tursina. Dingin. Perjalanan masih jauh, bos. Ustaz Ahmad. Oi. Ini bersama para mahasiswa. Orang-orang Indonesia banyak di sini, guys. Mahasiswa, mahasiswi. Penerus bangsa. Kita ini sedang berada di kota Dahab. Kebetulan di sana tuh ada terusan Panama ya. Di sebelah sana. Agak jauh sih. Menghubungkan dengan Laut Merah, menghubungkan dengan Israel Palestina. Di sini untuk transit dulu, ikut ke toilet untuk persiapan. Ada yang mungkin mau ikut acara main ATV di sini. Terus ada acara snorkeling seperti itu ya, melihat biota laut, pakai perahu juga yang di bawahnya ada kaca tuh. Dahab. Mahasiswa mahasiswi yang sudah persiapan mengikuti acara ekstra. Lagi jalan-jalan nih di kota Dahab. Tuh toko snorkeling. Kayaknya ini jasa juga kayaknya. Ya, seperti ini tuh. Cakup semuanya. Jadi kayak Dahab, Taba, Nuwaiba itu tuh sebenarnya Sinai. Cuman kalau yang di tempat Sinainya asli itu namanya Saint Catherine. Yang tadi perbatasan, bukan perbatasan, yang dijaga lah, yang checking point itu. Jadi orang-orang nyebut kadang-kadang kita mau ke sini, orang sini tuh nggak paham. Lu Sinai, pasti pahamnya Catherine. Soalnya nama daerahnya Catherine, bukan Sinai. Contohnya kayak Haisabi, Madinatun Nasr. Madinatun Nasr. Ya kan? Nasr City, ya kan? Haisabi, Madinatun City, Darosah, Abbasiyah. Nah, sama dinisbatin kayak gitu. Jadi Dahab Sinai, terus Saint Catherine Sinai. Jadi sebenarnya kalau orang yang paham, ini tuh udah termasuk Sinai. Daerah Dahab, Taba, Nuwaiba, pokoknya perbatasan Suez sampai Israel tuh, sampai perbatasan Palestina, itu tuh udah benar-benar daerah Sinai. Itu kalau yang paham. Jadi pamflet orang-orang kalau paham itu sebenarnya Gus tuh Dahab, Taba, Nuwaiba, Sinai. Nah, Sinai itu padahal udah mencakup semuanya. Udah mencakup Dahab, Taba, Nuwaiba. Nah itu sebenarnya.
Itu kalau yang orang benar-benar detail ya, detail paham gitu. Dari aspek sejarah mungkin ya. Iya. Terus kalau yang dahab ini tuh kan lebih kayak masalah hikayah-hikayahnya itu aku nggak terlalu sih. Maksudnya di sini emang tempatnya liburan. Cuman aku ngambilnya di sini tuh laut ini kan Teluk Akiba. Teluk Akiba. Akoba. Teluk Akoba kan. Akoba apa Akiba? Akoba. Sampingnya kan Saudi. Nah, kalau Teluk Akoba sampingnya Saudi. Di Saudi itu ada Jabal Musa juga. Nah, orang-orang berpendapat ketika Nabi Musa mengetuk namanya lautan, itu ada yang dibilang di sini, di daerah Dahab sini, di Teluk Akoba itu. Soalnya di Saudinya seberangnya Dahab itu ada namanya Jabal Musa. Itu beberapa orang. Tapi ada juga orang yang bilang itu tadi yang kita masuk kanal Suez. Yang kanal Suez itu ada Teluk Suez juga. Itu ada yang bilang di situ Nabi Musa mengetuk lautan, yang membelah lautan lah. Itu ada bilang di situ. Itu namanya Bukhairah Timsah. Iya, di situ Bukhairah Timsah. Dan ada juga orang yang bilang kalau Nabi Musa mengetuk membelah lautan itu di daerah Nuwaiba yang akan kita lewatin. Soalnya Nuwaiba itu kan asal kata dari kata sumber, artinya sumber kan. Nuwaiba itu sumber. Nah, sumber. Entah sumber air yang dibelah gitu, tapi itu wallahu alam. Iya. Itu aku dapat informasi ini dari ustadzku. Jadi ada yang bilang di Dahab di sini, soalnya nyambungnya sama Jabal Musa ketika Nabi Musa membelah, ada juga yang di Bukhairah sama yang satu lagi di. Berarti kita kalau tarik garis lurus tuh udah ke Saudi ke sana tuh. Iya, ini udah Saudi. Saudi, terus berarti samping ini tuh udah lautan lah ya? Iya, lautan. Lautan ya. Teluk Akoba. Teluk Suez, Teluk Akoba. Di antara Teluk Suez sama Teluk Akoba itu ada dataran di pojokan namanya Ras Muhammad. Ras Muhammad tuh diceritakan ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun dan Nabi Musa itu ketemu dengan Nabi Khidir. Ya. Oh ya, ada ceritanya ya. Ada nggak? Ada kan? Ada. Nah itu katanya ketemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir tuh di daerah Ras Muhammad. Itu katanya ya. Itu dari guru saya yang itu Ustaz Fajar. Yang ceritanya itu nggak kuat Nabi Musa. Iya. Apa ngikutin Nabi Khidir itu? Okay. Itu bukan? Iya. Oh iya benar. Pokoknya ketemunya cerita Nabi Musa ketemu nama Nabi Khidir. Nah, itu. Baru nanti kalau kita masuk catering itu kan itu baru masuk sejarah. Baru nanti kan ada di Teluk Fjord Bay juga kan. Fjord Bay. Berarti Teluk Fjord. Nah, Bay kan teluk kan? Fjord Bay. Bay kan teluk. Jadi Teluk Fjord. Nah, Teluk Fjord itu sebenarnya cuma terusan dari Teluk Akoba itu aja. Baru depannya lagi kan ada yang nanti benteng Qala Salahuddin. Nah, Qala Salahuddin itu baru. Kenapa kok ada Qala Salahuddin di Darosa? Iya kan di Darosa ya? Qala Salahuddin di Kairo sama di sini di pojok. Nah, kalau yang tujuannya benteng kan untuk menjaga pertahanan. Berarti kalau di Darosa adanya Qala itu untuk melindungi Kairo, sedangkan yang di sini itu melindungi perbatasan. Karena zaman dulu jamaah haji itu berangkat haji itu kan muter lewat Palestina kan, kalau nggak dia nyeberangin laut dia muter. Nah ketika dulu orang Israel tuh ngebantai jamaah haji yang lewat situ, makanya Salahuddin Al-Ayyubi membangun namanya Qala itu kemarin. Nantilah besok berarti kita ke situ. Qala Salahuddin. Saladin gitu ya? Iya. Saladin. Nanti pulaunya itu Pulau Fir'aun. Tapi kalau yang makom-makom Nabi nanti yang kita lewatin, kalau ada pokoknya Profesor siapa itu menyebutkan Nabi itu nggak ada yang dimakamkan di Mesir sama sekali. Nggak ada. Ada. Makam Nabi Daniel yang dialek ya, itu juga masih banyak ikhtilafnya. Itu Ustaz saya belajar sama Ustaz, dia bilang ya itu sebenarnya di Mesir ini nggak ada makam Nabi sama sekali. Nggak ada, adanya Zuriyah keturunan. Sayyidina Husain. Ada juga kan yang lain Habib Habib. Nah itu kalau itu masih tapi petilasannya makam ada. Nabi Soleh ya? Nah kalau makam Nabi Soleh ini yang bener-bener harus bener-bener ini ya. Soalnya orang-orang nggak ada cerita Nabi Soleh itu di Mesir. Nabi Soleh itu ceritanya di Arab, di Saudi. Kalau Nabi Harun masih ada ceritanya di sini. Hubungannya Nabi Harun dengan Mesir tuh masih ada. Tapi kalau Nabi Soleh itu kayak nggak ada hubungannya. Paham nggak? Cuman ada tempat di situ makom. Mungkin ya nggak tahu ya Nabi. Temen
nggak ada buku sejarah dan ustadz-ustadz yang pernah menceritakan tentang sejarah kalau Nabi Soleh itu pernah ke Mesir. Nah itu. Cuman ya di situ kan kita tempat berziarah tapak tilas ya. Jadi makom ini bukan diibaratkan dengan makam kuburan, tapi makom ya tapak tilas. Tempat lah ya. Ya tempatnya aja yang kalau kita berdoa di situ ya kita mungkin tawasul aja doanya agak santai. Soalnya belum ada data yang riset yang benar-benar matang tentang benar-benar tempatnya makamnya Nabi Soleh sama Nabi sama replika patung Samiri itu yang sapi Nanti kita nanti jumpa. ngelewatin. Nah, kalau di zaman Nabi Musa kan patung Samiri itu kan termasuk patung kan. Patung tuh artefak. Iya. Sedangkan kalau yang di dinding yang timbul dikit tuh replika, Relief. relief kan bukan replika, relief kan. Nah itu kan masih berdebat. Iya, anak kan ngeliat Paham nggak? apa di video-video patung Samiri habis itu ditunjukin mana bentuk Kok patungnya. oh bentuk patungnya cuma kayak Iya, kadal. Kayak istilahnya kayak tebing yang terkikis sama angin gitu doang. Tuh ya. Buatan alami gitu ya. Itu replika. Sedangkan yang patung Samiri ini emang betul Iya, buatan manusia. Dan zaman Buatan. dulu pun ceritanya patung Samiri itu udah dihancurkan dengan Nabi Iya, Musa. udah dihancurin. Udah dihancurin. Nah itu tuh berarti itu soalnya patung namanya patung sapi artefak, bukan relief. Itu relief. Yang nempel lah ya. Iya nempel. Sedangkan ini kan yang benar-benar 3 dimensi, itu kan cuma 2 dimensi depan doang. Betul. Nah itu. Dan Berarti itu bisa aja cuman kayak istilahnya kayak ya, buat-buatan aja. buat ya kayak Penguat ya, aja mungkin lah mungkin ya. Itu. Sedangkan ya terbuat dari emas. Justru terbuat dari emas. Nah ini dari batu. Iya iya. Mama anak-anak juga Nah itu. adu-adu. Oh lah alam bisawab. Nanti kita lihat ya besok. Insya Allah. Pokoknya nanti kalau masalah seru kalau di situ kita masih kayak jalan-jalan liburan. Nanti kalau udah masuk ke nabi-nabi yang di situ nanti ada patung Samir gitu-gitu tuh baru nanti insya Allah Ana jelasin lah ntar di situ yang sepahaman Ana ya. Soalnya Ana juga nggak paham juga sih sejarah itu. Iya. Memang serunya jalan-jalan di Mesir nih kalau udah tahu sejarahnya dulu. Iya. Cuman aku tadi mau ngejelasin di bis itu, di bis 2. Cuman pada tidur semua, akunya juga ngantuk. Aku mau pegang mic males lah. Jelasin gak ya? Dari tidur. Tapi emang tadi malam tuh ketat banget. Asli. Saya itu megang HP disangkanya Foto kan? foto Iya. lah. Disangkanya foto disuruh hapus. Orang itu memang aja ketat. awal-awal aja ini kan suruh yang hidupin lampu itu, Nah, hidupin lampu di sana. sebelum yang beres ngomong apa udah bilang assalamualaikum udah Ada batang. Tapi udah nggak kaget sih, soalnya pas awal-awal datang ke sini tuh dibilang sama teman Mesir itu negara apa namanya militer. Bismillah. Syukran. Oke, syukran. Dibilangnya negara militer dibilangnya. Mobilnya lagi jalan kemana, Ustaz? Pada sana, pada Oh, yang Masuk trip ya, itu. masuk ya. nyari pantai. Nyari pantai, pada nyari pantai. Dari pantai. Padahal nanti kita ke Nuwebe itu ke pantai. Dan pantai itu bebas punya rawan. kita. Kita Rawan. mau berenang apa aja Punya bisa. ininya, punya turisnya. Oh, Mana tadian anak juga kesana ya cuman sama Rehan. Cuma ngeliat. Iya, nanti pantai kita ada pantai yang benar-benar pasir tempatnya ntar kita angkat Anak di kira situ. pantainya gimana kan? Pantai. Nah, itu sih. oh yang ini sekarang. Nah, ombaknya gede. Lah terus yang ini langsung gimana? dalam juga. Abis posisi baru di pinggir aja udah langsung batu karang semua. bahaya itu. Oh, ini yang kejadian di Miat kemarin tuh. Tapi emang di Miat tuh ombaknya gede. Woi, almarhum. Almarhum 2 orang tuh. Pernah itu. Orang itu tenggelam. Tapi emang ombaknya tuh gede loh. Saya juga berenang pas musim panas tuh. Enggak itu di itu mereka nyiapin untuk ring lagi nih. Iya. Survei. itu pantai yang di ininya kan, yang di samping di tepi itu kan. Ah. Bukan yang di menara itu kan. Bukan. Di sampingnya itu yang Bukan istilah yang dia apa namanya? Kan yang kalau jalan ke pojok itu kan Iya. ada namanya apa? Jinak ini anjing bagus ya. Ngeri sih, tapi baik-baik di sini. Tapi nggak tahu kalau kita jalan sendiri mah ya. Oh,
hotel. Masya Allah, Masya Allah. Diniatkan dari sekarang untuk jamaah takhir. Takhir. Insyaallah nanti sampai di sana bisa. Hari ini kita udah sampai di hotel kedua. Waktunya makan guys. Ramai nih. Waktunya makan guys. Asik. Syukron, syukron. Cara orang timur membuat pondasi tanpa mengeruk tanah, langsung saja pakai batu-batu besar ini. Di sini pun sama, pakai bata merah juga. Hebel ada, bata merah ada. Kalau untuk campuran pasir, biasanya itu pasir berwarna coklat seperti ini. Bukan pasir pantai ya. Pasirnya agak kasaran. Nah, batu-batu besar ya. Batu kapur. Anda pikir ini rumput? Oh tidak. Ini adalah jarum. Oh, tanaman yang tajam. Injak pun bunyi kraks. Ranjau darat alami. Oh, renyah sekali. Lookport Bay. Oh, katanya udah bosan. Masya Allah, Masya Allah. Di kacamata mama. Halo, bisa nggak? Benteng sini. Si Turget, Cok. Itu ada Turget, mau jalan sorry tuh. Mau ikut. Ben, mar.
Konstantinul. Ini tuh tembok Salahuddin juga bukan? Bukan, Belum yang ini. belum. Ini masih terusan ini yang dijelasin. Yang tadi tuh. Iya. Indah sih. Taba ya ini ya. Yang lain pada menuju ke sana. Sebagai benteng pertahanan dari pasukan salib. Terus juga untuk benteng pertahanan ketika jemaah haji zaman dulu yang masih menggunakan perahu kapal. Yang bukit satu itu dinamakan Bukit Firaun. Cukup kan itu namanya? Cukup di dia. Ayo kali itu. Hah? Ayo kali itu tahu. Jalan ke sana. Ya emang kasih tadi itu kan. Lagi dapat kamar hotel 214. Berbentuk cottage. Langsung menuju ke kamar. Indah ya gunungnya. Terisi untuk 2 orang satu kamar. Mantap. Beli teh Marmaria herbal dari gunung Iya, kemangi gunung. Kemangi Gunung. Ada tradisional gitar sah. Gitar bet nasmal Jereng. Halo. Samsmia. Masya Allah. Saya Sam Smith so. Ayo. Harpa kita ya. Harpa. Sampai guys di Bukit Tursina. Allah, bagus banget. Oh, Masya Allah. Ini bangunan bersejarah. Ada krus atau gereja ya. Ini tuh gereja. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ternyata di puncak gunung apa sih namanya? Tursina. Hah? Coba lihat dulu hasilnya. Gunung Tursina. Ini bangunan bersejarah. Apa namanya? Gereja ya. Gereja Catherine. Gereja Catherine yang ada di puncak Tursina. Hah? Dari mancanegara.
Legendado. Oh my god. Oh itu pose. Masya Allah, Masya Allah. Kembali ke bawah. Dingin. Kumaha, Mat? Jadi kuat antum mah, euy. Masih jalan namanya, salah jalan. Ada iya mah video. Это мы надо kaki aja. Ada request antum mah euy. Kaki na bengkok. Setengah badan jadi kan. Gunung Tursinai. Tempat aku mah sejarahna teh. Jalannya tak apal. Tempat turunnya wahyu untuk Nabi Musa alaihissalam, yaitu 10 apa? Pemilikan yang baru coy. Itu kan mendorong. 10 risalah. Ini yang tadi jam mungkin sampai sini jam setengah 2, setengah 3 seperti ini untuk pendakiannya. Gelap, kita pakai senter. Nah ketika siang bisa terlihat seperti ini untuk rutenya Gunung Tursina. Nur dan Sina. Careful. Tapi itu rumah tercapainya. Masih ke tadi kan. Ini jual batu-batu mineral. Batu-batu mineral. Seperti ini batu-batu mineral. Nesik. Aici ne duce pe la comuniști proze de sus, cum se vede. Și zice, aici am dormit. Adik-adik.
jasa naik dan turun gunung. Dulu maafin malum. Moya. Moya, masya Allah. Untuk manfaat struktur kastil seperti ini. Kokoh ya, sudah teruji oleh zaman. Dari bebatuan seperti ini. Memanfaatkan yang ada. Kastil. Pohonnya bagus. Ini bagus. Mengganggu mana? Gereja yang ada di Gunung Sinai yang sangat bersejarah. Berziarah ke makam Nabi Harun alaihissalam, dan juga nanti kita akan melihat replika Samiri. Kenapa pada saat itu bukan bikin? Ternyata perlu perjuangan kita jalan. Assalamualaikum ya Nabiullah Nabi Harun alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya patungnya Agak oleh masuk lah ada Musa. patungnya. Kalau udah dihancurkan berarti udah nggak ada. Ya bener nggak sih kalau pakai logika? Sedangkan namanya patung itu artefak. Artefak itu terbuat dari tiga dimensi. Sedangkan ini cuma relief 2 dimensi. Berarti ini hanya replikanya patung Samiri yang asli wallahu alam yang sudah dihancurkan oleh Nabi Musa. Oke. Sudah Terus dibagi-bagi mas. antum lihat ini ada pohon tin. Mana? Oh, mana? Yang hijau. Hijau ini loh. Nah, itu di bawah. Nah, itu pohon tin. Pohon tin itu biasanya bayangnya di mana? Di Palestina banyak tina. Nah, ini membuktikan
membuktikan bahwa adanya pohon tin di daerah namanya Sinai itu membuktikan bahwa dari jarak antara Terusan Suez sampai sini itu membuktikan bahwa tanah ini itu adalah tanah Syam, Tanah negeri Palestina. Syam. Nah, jadi kalau antum paham Dahab, Taba, Nuaibah yang kemarin semua kita susulin, yang kemarin kita datengin itu adalah negeri Syam. Ya, karena Sinai ini umum. Jadi daerah sini itu namanya Catherine. Oke, bisa dipahamin. Diambil dari kata Santa Katarina, ulama Kristen. Oke. Terus kalau antum lihat di sana gunung itu ada yang atasnya ini salib, sih kayak bangunan kecil udah ketutup tebing sih, yang warna hitam. Itu ini walau alam ya, jadi belum bisa ada pastinya. Kalau itu namanya gunung yang ketika Nabi Musa ingin berbicara atau ingin melihat Allah, kan ada yang mengibaratkan seperti gunung yang akan meledak. Nah gunungnya itu yang tapi itu masih belum ada konklusi, ada belum ngasih konklusi itu gunung yang tepat. Tapi beberapa orang berpendapat bahwa itu yang tepat. Oke. Terus kalau kita menghadap ke belakang, Naik mobil sih. nah menghadap ke belakang Itu naik mobil itu itu ya, ada makam curang. Nabi Harun. Ketika Makam yang naik Nabi jalan Harun yang mana naik coba mobil. tebak? Yang bulat. Ya, makam Nabi Harun yang bulat. Yang bentuk rumah itu gereja. Oke? Jadi yang di sana yang bentuk bulat itu makam Nabi Harun. Mungkin udah capek jadi mau naik ke sana kayaknya udah pegel. Kita mungkin tawasul doanya dari sini aja. Tapi ingat dulu guys, ketika semua makam Nabi di sini ada Nabi Soleh, tapi kita langsung aja. Soalnya Nabi Soleh itu nggak ada hubungannya sama Mesir. Ya, kalau Nabi Harun masih ada, tapi di sini makom, bukan kuburan ya, bukan kita artikan makom kayak di Indonesia yang artinya makam. Oke, berarti makom ini hanya petilasan, tempat tilasnya Nabi. Nah soalnya kata Ustadz Fajar, dia nanya Prof siapa gitu, di negeri Mesir ini sebenarnya nggak ada makam Nabi sama sekali. Ya, Nabi itu nggak ada yang dimakamkan di Mesir. Itu kata Ustadz Fajar yang ngajarin Nana, itu nggak ada makam Nabi. Si Nabi Daniel yang di Alex itu wallahu alam ya, itu masih makom mungkin ya. Makom itu apa? Tilas. Kita bisa nama tilas aja. Mungkin ketika dulu Nabi Harun pernah kesini, soalnya Nabi Harun ada hubungannya tentang Mesir. Kalau Nabi Soleh nanti akan kita lewatin, Nabi Soleh itu berada di Saudi, sedangkan nggak ada hubungannya di Mesir. Ya, bisa dipahami. Terus penjelaskan yang kemarin juga, ketika kita berjalan ke arah Catherine kemarin itu ada gunung-gunung jalanan. Itu adalah Wadi Firon ya, yang dimana di tahun 2000-an itu rakyat Badui, atau tahu Badui ini itu perang melawan Israel ya. Perang Israel itu menjadi pertempuran di situ, itu Wadi Firon. Oke. Terus ketika antum di Dahab, apakah Dahab ada hal kerennya ceritanya? Harusnya ada. Ya apa? Teluk Aqaba. Teluk Aqaba itu bersebelah langsung dengan Saudi. Sedangkan di Saudi ada yang namanya Jabal Musa. Ya, itu banyak pendapat ulama yang mengatakan, pendapat orang-orang sejarah ya, bukan ulama ya, sejarah pendapatan bahwa Nabi Musa itu mengetukkan tongkatnya di Dahab karena ada Jabal Musa yang berseberangan dengan Saudi. Ya, Teluk Aqaba yang berseberangan dengan Saudi, yaitu adalah ada Jabal Musanya. Itu kalam yang pertama. Terus antum setelah lewatin Suez itu ada yang namanya Bukhairo Timsah. Nah, ada juga yang berpendapat dia memukul tongkat di situ. Terus kemarin antum ke Nuaibah. Nuaibah itu artinya sumber ya enggak? Mungkin juga para pendapat juga mengartikan bahwa di situ juga sumber Nabi Musa memukul tongkatnya air ke dalam membelah lautan. Oke? Bisa dipahami. Terus adanya Teluk Fjord Bay. Kemarin apa Teluk Fjord Bay itu? Teluk Fjord Bay anak belum tahu tentang jelas sejarahnya, tapi Teluk Fjord Bay itu terusan dari namanya Teluk Aqaba. Oke. Terus kenapa kok ada Qal'ah Salahuddin di situ, sedangkan di Kairo ada? Ya, Qal'ah namanya Qal'ah itu benteng, itu hanya untuk menjaga. Namanya benteng untuk namanya penjagaan. Berarti didirikannya Qal'ah di Kairo untuk menjaga negeri Kairo. Nah, sedangkan ngapain Salahuddin buat di situ? Ya. Jadi jamaah haji ketika mau ingin haji, dia menyeberang lewat Israel. Dan ada kejadian ketika ketika jamaah haji itu nyeberang situ, itu rakyat Israel membelah, menghajar habis semua rakyat haji yang ingin melewati situ.
Makanya di situ Salahuddin Abi mendirikan Qol'ah untuk namanya melindungi jamaah haji yang akan lewat haji. Oke. Jadi zaman dulu kalau mau haji itu bisa lewat situ, kalau enggak nyebrang lewat Teluk Aqabah itu. Kayak bisa dipahami? Terus di antara Teluk Aqabah dan Teluk Suez itu ada apa namanya? Itu ada namanya daerah Ras Muhammad. Ras Muhammad itu yang diceritakan apa? Yang diceritakan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Kayak itu tepatnya di mana? Di Ras Muhammad. Antum di buku peta itu ada namanya Ras Muhammad. Oke. Jadi intinya di sini yang bisa dipahamin adalah semua daerah sini tuh insya Allah negeri Syam. Ya. Itu terbukti dari adanya pohon tin yang ada di negeri Syam. Jadi di antara batas Teluk Suez itu ada namanya, berarti kita termasuk di negeri Syam, Mesir daerah sini. Oke, berarti kita kemarin sudah mengunjungi beberapa tempat negeri Syam. Oke teman-teman ya. Mungkin itu aja penjelasan dikit, simple, singkat, tapi insya Allah bisa membekali. Tapi Anda nggak bisa memberi hasilan ini yang terakhir, karena belum ada sejarah-sejarah yang menulis benar-benar data ini tempat Nabi makam yang asli, ini sapi yang benar yang asli, itu belum ada sama sekali sejarah. Tapi setidaknya kita bisa memahami sejarah yang dulu. Oke ya teman-teman ya. Oke, mungkin habis ini kita bisa doa aja dulu ke makom, jelasannya kita doa aja. Habis itu udah kita langsung ke bis lagi. Oke teman-teman semua, semangat. Oke, halo Ustaz Maulana Husain dipimpin doanya. Kan namanya ayam. Kalau itu hidup lebih gede itu deh, lucu. Ayam mana ada sih? Kucing segede itu. Tawasul dulu. Yang mau foto. Tawasul dulu. Naik mah. Kan kamu dari mana? Terakhir, tadi kan masalah jabal yang kita naik itu kan tadi ada sangi dahsyatnya Allah ya udah kayak yang sebelah situ. Terus jabal yang kita naikin tadi itu jabal apa yang Tur. ya katanya itu jabal tur. Oke, terus sebenarnya di sini ini ada banyak gunung apa enggak? Ada. Ketika tadi antum melihat di atas itu ada di sebelah sini gunung, sebelah sana gunung. Dan kata sejarawan pun gunung-gunung yang ada di sini itu ada 13 gunung. Oke, 13 gunung yang ada di sini, dan setiap gunung memiliki nama-nama yang berbeda. Oke, bisa dipahami sekilas itu. Ada yang mungkin dari sini ada yang insya Allah jalan-jalan ke Kabupaten. Habis ini kita pulang ke Kairo, guys. Makom atau tulisan Nabi Harun alaihissalam. Yang bangunan itu adalah gereja, yang bulat itu adalah makom atau petilasan. Semoga bermanfaat. Badak Mana? Oh, Kibobo ya. Bete deh. Orang lagi mau ngobrol ih. Hujan di Mesir menandakan pergantian musim dari musim dingin ke musim panas.
di bulan Ramadan ini 2026. Jarang-jarang hujan menurut warga lokalnya, menurut mahasiswa-mahasiswi. Masya Allah, hujan berkah, insya Allah. Keadaan Mesir ketika hujan kos kieu ya. Hujan beneran lah. Ini mah hujan sementara oge nya. Sama Mang Adam. Tiga 39 menit lagi. 30 menit sana kan Menuju adzan. Ini ke Darosah Al Azhar. Makaburu. bukan awal ya. بأنها شهر لا تزيد ولا تنقص ولذلك قال سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد ساداتنا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وربط المؤمنين وربط الشهر بالهلال حتى ترتبط هذه الأمة بضبط مواقيتها ولذلك قد تختلف الدول في تحديد أوائل الشهور العربية ولكن التي لا تختلف فيه والتي يجمعها جامع واحد. Masya Allah, Masya Allah. Ahsan, mengaji Adam. Bismillah, bismillah. Bukhur. Di Mesir nih, Vespa LML. Konsep-konsep Vespa-nya keluaran LML. Tuh, Matic. Ojan tujuh di mana, Ojan? Iya, menuju Gaur Sama Cilataknya. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا والقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له